Saudara-saudaraku, Ayub bukan seorang teologi. Ayub bukan seorang pendeta. Ayub adalah seorang bisnis. Ayub adalah seorang pengusaha yang terbesar saat itu, saudara-saudara. Saudara, orang bisnis, orang pengusaha berarti sibuk dengan urusan pengusahanya, dengan urusan bisnisnya. Saudara, tapi kita lihat di sini, yaitu Ayub senantiasa, yaitu begitu bekerja keras, yaitu bisnisnya, tapi dia tidak pernah, yaitu lupa untuk, yaitu melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan, yaitu Tuhan kepada dia. Dia tidak pernah, yaitu lalai dalam beribadah, memuliakan Tuhan. Dia tidak beribadah. Dia tidak pernah lalai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau seorang bisnis, Bapak Ibu bagaimana kesibukannya? Ya, bisnis kios baru satu toples, Bapak Ibu ibadah so tidak lagi, karena dia berkata dia hebat karena ada jualan, padahal hitung ke bawah cuma satu toples. Ayub, saudara-saudaraku, yaitu daerah itu, saudara dia terkaya dan punya luar biasa dalam bisnisnya, tapi namanya Tuhan, dia tetap dengan Tuhan. Namanya rohani, dia tetap rohani. Namanya dia pertahankan kebenaran, tetap pertahankan kebenarannya. Ini luar biasa. Kita harus yaitu ikuti karakter teladan, yaitu Ayub itu sendiri. Ya, orang kalau sudah berjual, apalagi kalau bertimbang kopra, sudah mungkin 100 kali ke atas, dia beli, dia suka ke dada. So, siapa lagi? Saya hebat. Ayub tidak pernah demikian. Ayub tidak pernah berpakai dada bahwa dia begitu hebat, tidak. Ya, tidak didapatkan Ayub, saudara-saudara. Ini luar biasa, kita harus belajar. Ya, kita orang, semua kekayaan itu adalah titipan Tuhan. Amin. Harta pangkat itu dititipan Tuhan. Jual apa saja itu adalah titipan Tuhan. Amin. Tuhan berkata, jaga, karena itu aku punya. Jaga dan jaga, karena itu adalah titipan. Saudara-saudara, jangan merasa bangga. Orang merasa bangga, saudara. Banyak orang Kristen merasa bangga. Dalam arti dia sudah berjual begitu luar biasa, dia tidak pergi ibadah. Kenapa? Itu karena dia berbangga. Jadi dia tidak pergi ibadah karena dia berbangga, karena dia. Jadi kalau orang diam di rumah, yaitu usaha mereka laku, kenapa mereka tidak pergi ibadah? Karena mereka berbangga, karena mereka. Ya, saudara-saudara, jangan berpikir seperti itu. Ya, jadi saudara-saudaraku, Ayub tidak seperti itu, saudara. Ayub luar biasa, yaitu punya bisnis yang luar biasa, tapi dia tetap dengan Tuhan. Dia tidak pernah berkata saya orang kaya, tidak pernah dia berkata. Justru dia kembalikan puji dan syukur kepada Tuhan, karena apa yang dia miliki adalah berkat anugerah Tuhan. Saudara-saudara, sidang duka yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa yaitu Ayub di dalamnya dalam pembacaan tadi, yaitu manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya. Bapak Ibu jelas, adakah kita lahir dari seorang laki-laki? Tidak mungkin. Tapi kita lahir dari semua, yaitu seorang ibu. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa yaitu kalau kita lahir dari seorang ibu, maka singkat umurnya. Entah itu dia baru lahir meninggal, itu singkat. Entah itu dia yaitu usia yang ke-20 tahun, itu singkat. Entah itu dia sampai 100 tahun, itu pun singkat. Saudara, siapapun dia tidak bisa mempertahankan masalah kematian. Kalau waktu dia mati, saudara-saudaraku, tidak ada satu yang bisa mengganggu gugat. Ya, ataukah siapa yang coba berkata jangan dulu mati? Ya, saya masih butuh anak. Tidak ada, saudara-saudara. Siapapun dia presiden, ya, dia camat, dia gubernur, dia kepala desa, tidak bisa mampu untuk yaitu membatasi yaitu masalah kematian. Jadi
kematian tidak bisa kita persoalkan, karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Biar lagi tong sayang tope anak, sayang tope bini, sayang tope laki. Tapi kalau Tuhan butuh malam ini, ya pasti kita berangkat. Ya, siapa mau mati malam ini? Saya tanya. Ini bukan sumpah, ya, tapi siapa mau mati? Orang paling tersenang. Orang tidak senang, orang tidak setuju masalah kematian itu. Tapi saudara, saya mengatakan firman Tuhan, barang siapa yang meninggal, barang siapa yang mati, dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Malam ini kita cuma dengar, Tuhan yang model apa. Tapi kalau kita mati, kita lihat secara langsung, oh ini modelnya. Ya, jadi mati ini senang Bapak Ibu. Ya, artinya Tuhan berjumpa dengan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Justru itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Kalau kita singkat umurnya, yaitu kenapa? Yaitu kita tidak setia dengan Tuhan. Kenapa kita tidak bertobat? Kenapa tidak mempertahankan kebenaran dalam hidup ini? Saudara-saudara, kalau memang itu singkat, saudara, kita harus yaitu percaya akan Dia, ya. Sehingga dalam ayat yang kedua, seperti bunga ia berkembang lalu layu. Jelas, ya. Bapak Ibu, bunga pagi hari, Bapak Ibu berjalan kemana saja, Bapak lihat melihat begitu luar biasa bunga itu mekar, indah luar biasa. Tapi setelah datang siang hari, maka layulah, yaitu bunga-bunga tersebut. Manusia pun demikian Bapak Ibu. Hari ini dia bilang ada, tapi sebentar tidak ada. Dalam artinya, yaitu kita lihat tadi ini dia ada duduk sama dengan saya, duduk bersama, tapi dia meninggal. Saudara-saudara, itulah manusia seperti bunga. Kalau manusia seperti bunga dikatakan Ayub, bagaimana saudara dengan kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan? Kita harus mempertahankan kekudusan dan kesucian. Ya, tak kala kita mati kalau kita suci, beruntung. Tapi kalau kita tidak suci, tidak kudus, tidak benar, kita mati, saudara-saudaraku. Memang pendeta berkata dia sudah di sisi Tuhan. Ya, tidak mungkin pendeta khotbah dia ini di neraka, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Semua pendeta yaitu berkata dia telah ada di sisi Tuhan. Belum itu. Ya, belum. Justru itu kita harus memperbaiki hidup kita. Di dunia ini manusia saja tidak senang pengana, teman saja tidak cocok dengan. Kau bagaimana di sisi Tuhan? Kamu sudah ada di sisi Tuhan. Tidak mungkin kan begitu. Cuma tidak bisa pendeta khotbah, dia neraka. Wah, habis tuh pendeta pemulu. Ya. Tapi sekedar saya sampaikan, yaitu firman Tuhan di malam hari ini, mempertahankan kebenaran sejak masih hidup. Ya, sejak masih hidup kita harus pertahankan kebenaran. Yaitu Ayub tidak pernah lalai dalam hal kebenaran. Dia tidak terpancing dengan situasi saat itu. Dia tidak tergoyah dan tidak tertipu dengan suasana saat itu, dengan rayuan-rayuan yang hebat pada saat itu. Dia tidak pernah yaitu tertipu dengan rayuan itu. Dia tetap pertahankan Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, jadi mari Bapak Ibu belajar seperti Ayub. Ayub setia. Kalau kita belajar dalam pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya, yaitu kesetiaan Ayub, saudara, luar biasa. Ya, luar biasa kesetiaan Ayub. Ayub, kata firman Tuhan, suci, saleh, menjauhkan segala kejahatan. Orang yang suci saleh itu tentu saja tidak dapat tantangan. Tapi Ayub dihadapkan tantangan yang luar biasa. Dia suci saleh, jauhkan segala kejahatan. Tapi tantangan bertubi-tubi datang kepada dia. Dia penyakit, saudara, tubuhnya ditimpa dengan yaitu penyakit, bahkan juga yaitu semua harta benda habis, bahkan 10 anak juga diambil Tuhan, bahkan juga istri juga. Tantangan yang keempat adalah istri berkata, Ayub, masihkah kita bertekun kepada Tuhan? Ayub berkata begini, kamu seperti perempuan gila, jangan berkata seperti itu. Yang baik pun kita terima, yang tidak baik pun kita terima.
Itu kata Ayub. Ya, itu Ayub, saudara-saudara. Saudara-saudara. Jadi orang yang benar, orang yang mempertahankan Tuhan, saudara, yaitu dia, yaitu mendapat tantangan beda dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Orang dengan Tuhan sungguh luar biasa, tantangan lebih besar daripada orang yang tidak. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, semasi yaitu Tuhan berikan kesempatan kita hidup, kita harus memperbaiki hidup kita. Amin. Kita harus jaga iman kita, sehingga waktu yaitu ajal kitanya datang, saudara, yaitu kita bersama dengan Tuhan. Ya, karena kita hidup di dalam kebenaran. Sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini yaitu kita lihat dalam ayat-ayat tersebut, dan luar biasa, seperti bunga ia berkembang lalu layu. Saudara dengan saya, saudara, bukan kita seperti bunga. Artinya gambaran kita bagaimana, yaitu pada pagi hari bunga itu mekar, tapi pada siang hari yaitu bunga itu layu. Kehidupan manusia seperti itu. Dalam artinya, tadi dia duduk masih bercerita, tapi jam 12 dia sudah meninggal. Ya, begitu. Ya, jadi jangan berharap selalu bahwa yaitu orang yang sakit itu pasti meninggal. Kita yang berjalan tuh cepat meninggal lagi. Ya, pasti itu Bapak Ibu. Di gambaran firman sangat jelas. Setiap manusia, ya, kita lihat di sini, yaitu seperti bunga berkembang. Jadi siapapun dia. Jadi saudara-saudara, yaitu jangan, yaitu kita bermimpi bahwa orang yang sakit berat itu, yaitu mereka pasti lebih dulu. Lalu kita yang masih berjalan, yaitu pasti kita belum. Tidak ada jaminan itu. Siapapun dia, kalau waktu Tuhan mau butuh dia, tetap. Ya, makanya kata pengkhotbah, sebelum segala sesuatu ada waktu. Saudara-saudara, mari, yaitu saya mengajak kepada kita sekalian sebagai umat Tuhan, yaitu waktu tiba datang kepada kita, saatnya tiba kepada kita, saudara-saudara. Mari hari ini kita melakukan hal yang baik, melakukan kebenaran dalam hidup kita, sehingga di dalamnya waktu tiba saatnya, yaitu kita dipanggil Tuhan, kita telah merdeka, kita telah yaitu hidup di dalam benar, maka pasti Tuhan tempatkan kita di sorga yang telah dipersiapkan Tuhan.